terima kasih Pak Agus. Jadi memang kalau dari penjelasan Dokter Anung tadi ternyata penanganannya panjang ya, dari lahir bahkan kalau bisa dari usia kurang dari 1 minggu sampai dievaluasi sampai 15. Cuma mungkin yang agak lumayan ketat dari penggunaan setelah gips, menggunakan sepatu sampai di 4 tahun yang cukup ekstra dan merupakan kunci juga sepertinya ya. Jadi padahal anak-anak ketika lahir belum bisa apa-apa, dan ini adalah masa golden period-nya, masa tumbuh kembangnya. Jadi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang. Nah, ketika tentu menjadi bayangan para ibu-ibu biasanya ngebayangkan pertama ketika lahir, di bawah tadi perjalanan jauh itu sudah kepikiran, ketika datang harus membayangkan dengan anak menggunakan gip, itu juga jadi pertimbangan buat orang tua yang luar biasa, dan mendengar penjelasan bahwa ternyata panjang sampai 4 tahun. Nah, nanti gimana anak saya, itu selalu menjadi pertanyaan orang tua, nanti jalannya gimana Dok, nanti bisa nggak segala macam. Jadi ketika anak itu dibawa sejak awal sedini mungkin, misal tadi disebutkan golden period-nya di awal, di minggu pertama setelah dia lahir sudah dilakukan gips, sebenarnya hasilnya untuk tumbuh kembangnya pun nanti akan baik. Kenapa? Karena ketika lahir anak-anak, kalau kita berbicara anak-anak, bayi ini kan ada tingkat kematangan ya, tingkat kematangan otak, sistem saraf. Nah, ketika baru lahir ini tingkat belum matang, sehingga itu bisa dilihat dari kemampuannya ketika baru lahir, anak kan hanya berbaring. Jadi nanti 1 bulan 2 bulan mulai miring, mulai latihan mengkurap. Nah, kalau kita konversikan dengan penanganan Ponseti tadi, ketika tahap-tahap awal ini dilakukan di gips kakinya yang akan dibuka untuk stretching tadi setiap 1 minggu. Nah, pada fase ini kan sebenarnya fase anak adalah berada pada fase dia di lantai lah ya, misalnya di lantai miring, mengkurap, guling-guling ya, seperti itu. Nah, ketika 1 bulan kan bahkan hanya telentang saja dengan paling posisi leher menghadap ke salah satu sisi. Nah, kalau misalnya penggunaan gips apakah nanti 4 kali, 5 kali, sebenarnya kan fasenya tidak terlalu banyak mengganggu di proses tumbuh kembangnya. Ketika selesai penggunaan gips, koreksi kakinya sudah sesuai yang dengan diharapkan, sudah mencapai normal, maka akan berlanjut menggunakan sepatu. Nah, kalau dilihat dari sepatunya tadi kan kiri kanan ini terhubung oleh bar, otomatis mengganggu pergerakan kaki untuk berpisah kiri dan kanan, tetapi untuk sendi panggul, sendi lutut ini masih bisa bergerak. Nah, kalau kita lihat perkembangan tadi, misal ketika dia dengan serial gips tadi, misalnya apakah 4 kali, 5 kali, 6 kali, ini pada anak berarti kan sudah mungkin sekitar usia sekitar mencapai 2 bulanan. Nah, ketika 2 bulan, ini masa pertumbuhan anak juga masih pada level dia mengkurap, latihan mengkurap, kemudian mengangkat kepala. Nah, kemudian dilanjut dengan penggunaan sepatu. Pada tahap awal penggunaan sepatu ini 23 jam hanya dibuka saat mandi saja. Nah, pada fase ini anak ketika dari 2 bulan sampai ke 6 bulan, kalau kita level pematangan sistem saraf ini tingkat kematangannya sudah mulai naik. Jadi ketika dia dari mengkurap, telentang, ini sudah mau ke tahap duduk. Jadi sebenarnya penggunaan sepatu ini masih memungkinkan ketika anak menggunakan sepatu, ini tetap bisa mengikuti tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi ketika dari 2 bulan tadi menggunakan sepatu itu 23 jam sekitar 4 bulanan, maka sebenarnya pada fase itu anak berusia sekitar 6 bulan. Kalau ini kan tepat waktu di bawah sejak seawal mungkin. Nah, setelah penggunaan 4 bulan, 23 jam penggunaannya kan sudah mulai dikurangi menjadi 16 jam. Nah, ketika mulai 16 jam ini kan sudah anak ada fase ketika dia tidak menggunakan sepatu. Maka otomatis ini bisa dilakukan stimulasi-stimulasi untuk meningkatkan, mencapai tahapan-tahapan perkembangannya. Namun tentunya tidak semua berjalan mulus ya, seperti yang disebutkan tadi, tidak semua anak yang datang ke sini berarti dibawa saat usia di 1 minggu atau di minggu-minggu pertama setelah dia lahir. Nah, sebenarnya sangat banyak penelitian terkait bagaimana sih dengan tumbuh kembangnya ketika menggunakan sepatu. Karena pasti yang orang tua khawatirkan kira-kira nanti jalannya gimana, ya kan? Pasti yang
pertanyakan adalah sebenarnya dengan penanganan Ponseti ini untuk mencapai jalan mandiri, rata-rata anak dapat mencapai kemampuan jalan mandiri sesuai usianya, kalaupun ada keterlambatan. Jadi mungkin nggak ada keterlambatan, masih mungkin, tetapi tetap mampu mencapai kemampuan berjalan, dan kalaupun ada keterlambatan berdasarkan penelitian dia terlambat sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan dari normal. Jadi kan sebenarnya rank ini masih dalam rank normal, rank aman. Ketika kalau kita bandingkan akibatnya kalau tidak menggunakan penggunaan sepatu ini tidak sesuai dengan seharusnya. Kenapa sih ketika sudah dibenerin tadi sudah dicapai posisi yang normal harus dilanjutkan menggunakan sepatu bahkan sampai usia 4 tahun. Kita bayangkan dengan menggunakan sepatu sampai usia 4 tahun dengan outcome hasil yang lebih baik dibandingkan dengan karena kekhawatiran orang tua yang luar biasa akhirnya dihentikan penggunaan sepatu. Ini tentu dampaknya akan jauh lebih buruk. Nantinya bisa terjadi relapse, bisa terjadi deformitas yang dampaknya apa? Yang dikhawatirkan anak bisa berjalan dengan baik, tentunya justru itu tidak tercapai. Jadi dengan penggunaan Ponseti untuk kemampuan anak berjalan tetap bisa berjalan sesuai dengan perkembangannya, dan kalaupun ada keterlambatan dari penelitian ini hanya sekitar 2 bulan, karena kemampuan berjalan anak-anak ini kan rank waktu ya, tidak umur segini bisa, tentunya tidak, dan anak-anak ini unik. Jadi ada yang ini bisa lebih awal, tapi ini ada rank waktu dari usia 12 bulan sampai 16 bulan. Jadi ini ketika ada terlambatan pun tetapi dia tetap mampu mencapai, dan keterlambatannya pun itu tidak jauh. Dan setelahnya dia tetap mencapai, bisa mengikuti perkembangannya sesuai dengan tahapan usianya. Oke, terima kasih Dr. Waida. Ini Dr. Hanung, kan sudah lama ini ya. Kalau di dalam dunia praktek, sekalipun Dr. Waida juga sering ketemu mereka, saya pengen dari pandangan Dr. Hanung, apakah mereka memang benar-benar tidak terganggu? Bahkan Dr. Hanung kan banyak sekali dan melewati dari fase-fase ini. Oleh Dr. Hanung. Iya, tadi sudah dijelaskan Dr. Waida. Ada mungkin, jadi di ortopedi itu ada yang namanya normal itu tidak tadi disebutkan ada range, ada kisaran waktu. Jadi kita misalnya yang normalnya 10, misalnya 11 itu tuh nggak normal atau 9 itu nggak normal, enggak. Kalau di ortopedi yang namanya range normal itu ada range-nya, misalnya antara 8 dan 12. Jadi kalau saya selama di klinik yang memang nggak menjumpai seperti itu, malah seringkali mereka datang, dok, kemarin nggak bisa jalan, kontrol berikutnya udah bisa jalan, dok, ya, alhamdulillah malah. Jadi tentang itu saya kira mohon ibu nggak salah terlalu khawatir lah. Ponseti itu sudah melakukan penelitian sampai sejauh itu juga, apakah kira-kira mengganggu pertumbuhan atau enggak. Sebagai ilustrasi bisa saya gambarkan, dok, Mas Agus, itu kan ada pasien yang patah tulang, kemudian digip selama 4 bulan kakinya. Selama 4 bulan tulang nyambung, dibuka dan bisa jalan. Itu udah nggak ada gangguannya. Itu digip 4 bulan itu 24 jam loh, terus menerus selama 4 bulan. Jadi ada memang perbedaan antara anak-anak dengan dewasa. Kalau dewasa udah sendi itu harus dihentikan dulu selama kata 1 bulan aja udah kaku. Kalau anak-anak enggak, tunggu memang ya keajaiban dengan Tuhan untuk anak-anak seperti itu. Jadi yang kedua mungkin saya juga mengingatkan lagi pada waktu anak-anak itu pakai gip ini, pakai sepatu koreksi ini, itu biasanya setelah memakai itu anak itu setelah memakai itu gini. Jadi kaki itu diharapkan digerakkan gini sehingga anak akan terbiasa menggerakkan lutut dan pinggulnya. Jadi sebutkan Dr. Waida memang dia nggak bisa membuka ke atas. Tapi dengan ditekan begini akan ada gerakan di lutut dan di panggulnya, dan itu akan merangsang pertumbuhan otot-ototnya di situ. Jadi saya kira nggak usah khawatir, dan yang terpenting adalah ketika selesai dalam satu tahapan itu dia akan mencapai tahapan berikutnya sama cepatnya dengan teman-teman yang lain yang tidak memakai sepatu koreksi gitu.
Jadi mungkin nggak perlu khawatir tentang itu. Dan ya sejauh ini saya nggak mendapatkan ada yang sampai tuh nggak bisa jalan ini karena masih enggak. Justru mereka bisa jalan lari kencang gitu. Ya, kira-kira gitu.